bagaimana membiasakan orang yang belum terbiasa dalam beribadah, terutama sholat. Yang kedua, bagaimana caranya terhindar dari rasa malas. Yang ketiga, bagaimana pertama melepas segala kebiasaan malas. Oke. Bagaimana membiasakan orang yang belum terbiasa sholat dalam beribadah sholat. Ini kalau dalam diri kita, jadi begini, untuk termotivasi dalam sebuah ibadah ataupun kebiasaan yang baik, di Islam kita punya dua konsep. Yang pertama wa'ad, yang kedua wa'id. Wa'ad itu apa? Janji Allah ataupun keutamaan dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Jelas ya? Wa'id adalah siksa Allah, janji Allah ya, ataupun kesiksa ataupun apa ya, balasan bagi orang yang meninggalkan ataupun melakukan sebuah keburukan. Kamu pingin sholat duha, pelajari sholat duha, apa keutamaannya. Semakin tahu keutamaannya, semakin semangat kita melakukannya. Jelas ya? Ya. Kamu coba, Rasulullah SAW bersabda, rakaataini qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita tahu hadis ini, meyakini insya Allah motivasi kita untuk melakukan ibadah ini jauh lebih besar dibandingkan tidak tahu akan keutamaannya. Jadi kamu mau apa? Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Wah, apalagi ya, duha apa dalilnya? Tahajud apalagi dalilnya? Wa minal laili fatahajjat dan lain sebagainya. Jelas. Jadi dengan konsep dua ini, wa'ad dan wa'id, maka insya Allah kita akan lebih semangat dalam ibadah. Ya. Nah ini poin kalau kita ingin semangat dalam beribadah dan juga tidak malas. Nah dengan tahu motivasinya kita akan kurang lebih tidak malas ya. Misal keramat minggu depan berhadiah door prize iPhone 11 yang apa, kameranya 3 itu, tahu ya. Nah berangkat nggak? Berangkat. Door prize-nya 10 lagi, 5 akhwat 5 ikhwan, berangkat penuh ini. Tahu kenapa? Tahu ada door prize, ya enggak? Semangat jadinya, malasnya berkurang. Karena apa? Kita punya 1001 alasan. Jadi gini, kalau kita malas, buat 1001 alasan agar kita nggak malas, gitu loh. Aduh, mau edding nih, nah, tahu edding nggak? Edding ini istilah anak-anak di tempat kami, di pesantren kami, di Gontor, itu bagi yang tidur habis sholat subuh. Edding, additional time for sleeping. Nggak level, bahasa Indonesia disingkat tuh nggak level, bahasa Inggris disingkat ya. Nah ketika kita mau tidur pagi, bikin alasan. Kalau tidur pagi rezekinya sempit, kalau tidur pagi jadi males, masa depan suram ya, akhirnya masuk kuburan dan lain sebagainya. Ini jadi males kita ngerjakan itu, ya nggak? Tapi ngapain sih pagi-pagi kerja, nggak penting dan lain sebagainya. Ya sudah, kita males gitu. Jadi yang pertama adalah itu ya, kita harus tahu motivasinya, apa saja keutamaannya dan apa saja kekurangannya. Kemudian kembali lagi cari lingkungan yang baik ya. Kenapa sholat apalagi yang ikhwan itu diutamakan di masjid? Karena di masjid kita semangat. Mohon maaf ya, teman-teman pernah sholat di masjid ya? Oke. Pernah sholat di rumah? Sekarang saya mau nanya, kalau di masjid sama di rumah, mana yang lebih sering menggunakan ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah? Di masjid atau di rumah? Masjid. Tahu kenapa? Ghirohnya, semangatnya itu lebih semangat di masjid daripada di rumah. Mohon maaf. Selama ini kalau di rumah pakai qobliyah ba'diyah enggak? Jarang. Kalaupun ada paling setahun sekali lah itu qobliyah ba'diyah itu. Tahu kenapa? Memang semangatnya beda. Jadi nggak bisa dipungkiri lingkungan tuh luar biasa. Ustadz, kajian saya malam hari ini bisa teman-teman saksikan dan simak di channel Keramat di YouTube. Tapi coba nonton YouTube saya di Keramat ini 15 menit aja udah ngantuk udah gitu. Tapi kalau ikut pengajiannya gimana? Girohnya beda. Nah itu gunanya, pentingnya yang namanya lingkungan. Besok ada Muslim United, Muslim Bersatu. Di YouTube ada itu nanti. Tapi kalau nggak ke mana? Masjid gede, kalau nggak ke alun-alun, nggak ketemu semangat girohnya. Takbir, Allah Akbar. Masa di YouTube di kamar Allah Akbar? Nggak semangat. Jelas ya? Jadi itu sama dengan sholat. Jadi kalau kita malas sholat, usahakan sholat berjamaah, sholatnya di masjid. Insya Allah jauh lebih semangat. Biar nggak malas, buat 1001 alasan biar kamu melaksanakan, dan buat 1001 alasan biar kamu meninggalkan. Yang terakhir,
buat reward dan punishment pada dirimu. Karena untuk membiasakan sesuatu itu nggak mudah. Contoh, aku mau bismillah nawaitu membiasakan sholat duha. Kamu reward dirimu sebulan full sholat duha nggak berhenti, reward dirimu. Misal makan sate Pak misalnya, makan es krim satu toko misalnya ya. Kalau nggak sholat duha sehari, punishment dirimu. Ini bagaimana cara kita mengontrol diri kita, kan begitu. Apa punishmentnya? Push up. Apalagi mungkin sedekah ya, sedekah mungkin 10.000 sekali nggak duha ya kan nggak ada apa-apa ya 10.000 sama duha itu kan. Nah itu, jadi kita punya kedisiplinan self control. Kita punya bagaimana cara kita dapat manage diri kita sendiri dengan memberikan reward kepada diri kita ataupun memberikan punishment kepada diri kita. Gitu. Mau membiasakan ini, kasih reward ya. Mohon maaf ya, orang-orang di luar sana maksiat aja dapat piala loh. Maksiat aja dapat apa? Reward. Masa kita ibadah nggak dapat reward? Kan begitu. Maka kalau bisa nih keramat ya, nanti kasih jamaah terrajin keramat. Nah, ya kan? Dapat door prize apalah, yang nggak usah mahal-mahal, iPhone 11 aja nggak lah. Ya. Nanti dipromosikan oleh pemateri selanjutnya ya, jangan saya. Wallahu a'lam bishawab.